Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 9F. Saya Yuni Kristiani, dari Rawat Islam. Saya Syambat Besar. Saya Siti Nabila. Kami akan menjelaskan kehadiran Islam di Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate adalah kerajaan Islam yang didirikan di Maluku hingga saat ini, yang didirikan oleh Baab Masyur Malamo pada 1257 Masehi. Kesultanan yang dulunya bernama Kerajaan Gapi ini belum bercorak Islam. Agama Islam mulai menyebar di Ternate pada abad ke-14 dan keluarga kerajaan baru memeluk Islam pada masa pemerintahan Raja Marhum 1432 sampai 1486 Masehi. Meski sempat jatuh ke tangan FOC, kerajaan Ternate masih ada hingga saat ini. Kesultanan Ternate sekarang bernama Sultan Hidayatullah Shah bin Mudaffar Shah yang dinobatkan pada 18 Desember 2021. Menurut catatan orang Portugis, raja di Maluku yang mula-mula memeluk agama Islam adalah Raja Ternate, yaitu Gapi Baguna atau Sultan Mahrum yang masuk Islam karena menerima pengaruh dakwah dari Datuk Maulana Husain. Ia memerintah tahun 1452 sampai 1456 Masehi. Sejarah masuknya Islam ke Ternate. Masuknya Islam ke Ternate, agama Islam mulai disebarkan di Ternate pada abad ke-16, sedangkan keluarga kerajaan baru secara resmi memeluk Islam pada masa pemerintahan Kolano Marhum 1432 sampai 1486 Masehi. Hikayat Ternate menyebutkan bahwa ketika Kolano Marhum berkuasa dengan seorang alim dari Jawa bernama Maulana Husain yang mengajarkan membaca Al-Quran dan menulis Arab. Hal itulah membuat keluarga kerajaan masyarakat Ternate semakin tertarik untuk memeluk Islam. Kolano Marhum menjadi Raja Ternate pertama yang memeluk Islam, sedangkan putranya Zainal Abidin yang berkuasa antara 1486 sampai 1500 Masehi mulai memperlakukan hukum-hukum Islam. Setelah bertransformasi menjadi Kesultanan Islam, gelar Kolano atau Raja kemudian diganti dengan Sultan. Masa kejayaan Kerajaan Ternate. Pada abad ke-15, Kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat, terutama di bidang perdagangan dan pelayaran, berkat kekayaan rempah-rempahnya. Akan tetapi, kestabilan kerajaan sempat terancam ketika bangsa Portugis mulai menginjak tanah Ternate. Sejak awal abad ke-16, Sultan Ternate mulai melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang dirasa akan memonopoli perdagangan di wilayahnya. Terlebih lagi, Portugis telah mendirikan benteng yang diberi nama Benteng Sao Paulo di Ternate. Setelah peperangan selama beberapa tahun, bangsa Portugis baru dapat dikalahkan dan diusir pada 1577 Masehi ketika Sultan Ba'abullah berkuasa. Kemenangan Ternate atas Portugis ini tercatat sebagai kemenangan pertama putra Nusantara melawan kekuatan Barat. Selain itu, Sultan Ba'abullah 1570 sampai 1583 Masehi juga mengantar kerajaan Ternate menuju puncak kejayaan. Di bawah pemerintahan Sultan Ba'abullah, wilayah kekuasaan kerajaan Ternate membentang dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Pencapaian tersebut membuat Sultan Ba'abullah dijuluki sebagai penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni. Kemunduran Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Ba'abullah wafat pada tahun 1583 Masehi. Tidak lama kemudian, Spanyol berani melakukan serangan dan berhasil merebut benteng Gamulamu pada tahun 1606 Masehi.
Kehidupan politik di kerajaan Ternate pun semakin kacau saat VOC datang dan memenangkan persaingan melawan bangsa barat lainnya. Sejak saat itu, VOC memegang hak atas monopoli perdagangan dan mulai mendirikan benteng di Ternate. Menjelang akhir abad ke-17, kerajaan Ternate sepenuhnya berada di bawah kendali VOC. Hal inilah yang disebut-sebut sebagai penyebab runtuhnya kerajaan Ternate. Meskipun kerajaan ini tidak benar-benar hancur. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Syahdati alias Muhammad Makol yang naik tahta sekitar tahun 1081 Masehi. Baru pada raja yang ke-9 yaitu Ciri Liliati yang kembali ingin memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Menurut tradisi sejarah, kerajaan ini memiliki akar yang sama dengan kerajaan Ternate. Pasalnya, Syahdati atau Muhammad Makol yang mendirikan kerajaan Tidore adalah saudara Mansur Mangamo, pendiri kerajaan Ternate. Ketika didirikan pada abad ke-11, kerajaan ini belum bercorak Islam. Agama Islam baru masuk dan berkembang pada akhir abad ke-15. Kerajaan Tidore kemudian mencapai masa keemasan pada abad ke-18, pada periode kekuasaan Sultan Nuku. Di bawah kekuasaannya, Tidore berkembang pesat hingga disegani oleh bangsa Eropa. Salah satu raja Tidore yang terkenal dan berhasil membawa kerajaan menuju puncak kejayaan adalah Sultan Nuku 1797 sampai 1805 M. Pada periode ini, wilayah kekuasaan telah berkembang ke sebagian besar Pulau Halmahera, Pulau Buru, Pulau Seram, dan kawasan Papua bagian barat. Kehidupan politik kerajaan Tidore dapat dianggap mapan dengan struktur pemerintah yang telah teratur. Selain itu, Sultan Nuku dikenal paling gigih dan sukses melawan Belanda. Selama bertahun-tahun, ia berusaha mengusir para penjajah dari seluruh Kepulauan Maluku. Bahkan Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda. Serangkaian perjuangan rakyat Maluku pun membuahkan hasil ditandai dengan menyerahnya Belanda pada 21 Juni 1801 M. Dengan begitu, wilayah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo kembali merdeka dari kekuasaan asing. Di bawah kekuasaan Sultan Nuku, kerajaan Tidore menjadi sangat besar dan disegani di seluruh kawasan itu termasuk oleh bangsa Eropa. Runtuhnya kerajaan Tidore. Setelah Sultan Nuku wafat pada 1805, Belanda kembali mengincar Tidore karena kekayaannya. Keadaan tersebut didukung dengan kondisi di kerajaan Tidore yang terus mengalami konflik internal. Pada akhirnya, kerajaan Tidore jatuh ke tangan Belanda dan